Mertua Arhan sindir naturalisasi timnas Indonesia. Mertua Arhan menyebut PSSI harus mempersiapkan jutaan talenta lokal Indonesia untuk menjadi pemain timnas Indonesia, bukan bergantung pada naturalisasi. Andre Rosiade, mertua Pratama Arhan, menegaskan naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek. Ia meminta PSSI fokus menyiapkan jutaan talenta lokal agar timnas tidak lagi bergantung pada pemain naturalisasi di masa depan. Oke, untuk 2026, 2030 kita butuh naturalisasi. Tapi 2034 sudah waktunya timnas Indonesia diisi pemain lokal dari SSCB dan SSB, ucapnya. Setujukah kalian dengan visi timnas tanpa naturalisasi di 2034? Mertua... Ya bisa saja, bukan tidak bisa Indonesia tanpa pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Tapi yang terpenting kan pembinaan usia muda itu ya, seperti apa programnya? Apakah sudah berjalan atau tidak? Seharusnya sudah berjalan. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa dipetik di 2034. Kalau 2034 kita mau pakai full lokal tanpa campur tangan pemain-pemain naturalisasi. Tapi saya pikir kalau tanpa pemain naturalisasi pun ceritanya akan sedikit berbeda, teman-teman. Kenapa seperti itu? Bukan berarti kita menganggap remeh timnas sebelumnya, tapi faktanya seperti itu, bahwa tanpa pemain naturalisasi kita bukan siapa-siapa. Kita bukan tim yang luar biasa. Ya, kita hanya fokusnya di Piala AFF saja. Tapi dengan kehadiran mereka, para pemain keturunan, pemain diaspora, ya kita lihat timnas bisa berbicara banyak sekarang. Iya kan? Nah, kalau kita bilang bahwa pemain lokal harus dipakai full di Piala Dunia, katakanlah Piala Dunia tahun 2034, bukan tidak bisa, sangat-sangat bisa. Tapi pertanyaannya, apakah program jangka panjangnya sudah siap atau belum? Nah, seharusnya sudah siap dari sekarang. Supaya apa? Hasilnya kita petik nanti 2034 dan seterusnya. Sudah ada hasilnya nanti. Jangan kemudian sudah hari hal baru dipersiapkan. Harusnya sudah dipersiapkan dari sekarang, supaya talenta-talenta yang ada, bibit-bibit yang ada, kita panennya di tahun 2034. Bisa saja, bukan tidak bisa, teman-teman. Pemain diaspora Matthew Baker mengumumkan tak lagi ikut berlatih dengan timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Melalui Instagram pribadinya, pemain berdarah Australia Indonesia ini pamit dan menghaturkan terima kasih sudah diberi kesempatan oleh pelatih Indra Safri untuk mengikuti latihan bersama timnas Indonesia U20. Pemain berusia 16 tahun itu tak lagi bersama skuad Indonesia U20. Ia menyinggung adanya konflik kepentingan, namun tak begitu jelas apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan tersebut. Yang pasti, Matthew Baker saat ini masih 16 tahun dan merupakan pemain inti timnas Indonesia U17. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Konflik kepentingan ini konflik kepentingan apa? Kenapa tiba-tiba Matthew Baker tidak di timnas U20 lagi, tapi tiba-tiba sudah ada di timnas U17 ya? Kita tidak tahu konflik kepentingan di sini itu ya yang realnya seperti apa kan begitu. Yang kita tahu di sini Matthew Baker bilang karena ada konflik kepentingan. Nah, kalau kita lihat konflik, berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di sini. Cuma ya kita doakan yang terbaik untuk Matthew Baker. Semoga dia bisa berkembang lebih jauh lagi di timnas, karena kita lihat dia salah satu pilar utama di kelompok umur, apalagi kemarin waktu Piala AFF dengan Coach Indra. Saya pikir Matthew Baker ini salah satu pemain talenta muda yang menjadi andalannya timnas Indonesia ini ke depannya ini. Ya karena kita lihat dari pola permainannya, skillnya, anak ini di atas rata-rata. Pemain yang cuma jadi cadangan di klubnya, gak usah mimpi dipanggil ke timnas. Berani gak Patrick Kluivert pakai aturan ini? Di era sebelumnya, saat timnas Indonesia masih di bawah kendali Shin Tae-yong, pemain yang jarang tampil di klub Shin Tae-yong gambarnya towel. kesempatan membela Garuda. Contohnya, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand dan masih banyak lagi yang tetap dipanggil meski menit bermainnya di klub minim. Tapi sekarang, Patrick Kluivert punya pendekatan yang beda 180 derajat. Kluivert dengan tegas menyatakan, pemain yang jarang dapat menit bermain di klub nggak bakal dipanggil ke timnas. Intinya, kalau mau pakai seragam Garuda, harus buktikan diri dulu di level klub. Gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini bikin timnas Indonesia lebih kompetitif atau malah jadi masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ini. Ya, bisa saja tidak dipakai. Cuma pasti ya ada sedikit kepentingan-kepentingan lain ya dari Patrick Kluivert. Kenapa pemain-pemain yang menit bermainnya di klub itu sepertinya tidak akan dipanggil. Tapi kan dia bilang ada beberapa nanti yang dikecualikan akan dipanggil ya. Kita sih berharap mau dipanggil atau tidaknya mereka-mereka ini, ya harapan terbaik kita itu kan timnasnya berada di level yang berbeda dari sekarang. Itu kan harapannya kita semua sebagai supporter, bahwa timnas di eranya Kluivert itu ada di level yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, khususnya
ketika dia secara sah menggantikan Coach Shin waktu itu kan. Ya walaupun nanti misalkan timnas kita full naturalisasi tanpa pemain lokal sekalipun, saya pikir itulah keputusan pelatih dan harus kita dukung. Tapi saya pikir tidak mungkin tidak ada pemain lokal. Masa sih tidak ada pemain lokal di antara 11 pemain dalam satu tim itu? Saya tidak yakin teman-teman. Yakinnya sih masih ada seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, pasti masih ada itu. Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, ya kan. Yang pemain-pemain langganan STI pasti masih ada lah nanti di tim asuhannya Patrick Kluivert nanti di timnas ini. Yakin sih saya. Bentar. Ini gimana ceritanya nih? Tim asuhan KKS Jangan ketawa kencang-kencang. Habis-habisan sama timnas U17 di bawah asuhannya Coach Nova Arianto dengan skor telak 13-0. Gila, ini bukan lagi telak, apalah itu namanya. Kok bisa? Hah? Anjir, total football yang Coach Justin disayurin 13-0 anjir. Padahal ya, tim total football di bawah asuhan dari Coach Justin ini ya, tim KKS ini ya, saat uji coba di Eropa, di Portugal ya, menjanjikan banget tuh. 7-2, 6-1, 6-1 skornya. Mode nyayurin lawan semua anjir, total football dari Coach Justin ini. Dan buat yang belum tahu ya, jadi KKS ini adalah salah satu program pengembangan bakat yang diinisiasi oleh Bambang Pacul. Sedangkan lingkupnya, kalau gua nggak salah, ini lingkupnya khusus di Jawa Tengah. Ya, betul. Di Jawa Tengah. Aduh, gimana nih total footballnya Coach Justin ini? Kok bisa disayurin 13-0 anjir skornya? Jauh banget, Cok. Bentar. Ini tapi sudah ada klarifikasi dari Coach juga. Tadi saya nonton di kanal YouTube-nya beliau. Beliau bilang pemain-pemain KKS itu ya mungkin itu kurang happy ketika melawan timnas U17 asuhannya Coach Nova. Ya seperti itulah kurang lebih klarifikasinya, dan mepet sekali waktu mereka untuk bertanding dengan U17-nya Coach Nova timnas, dan hanya beberapa pemain saja, mungkin sekitar 15 pemain karena ada 2 pemain yang sudah ditarik ke timnas U17. Jadi mungkin salah satu faktor kenapa KKS bisa dihajar habis-habisan, dibantai sama timnas U17 ya mungkin karena itu. Mepet waktu mereka untuk persiapan latihan, kemudian pemainnya juga terbatas. Jadi mungkin salah satu penyebab mereka bisa dikalahkan dengan skor yang cukup mencolok ya gara-gara itu. Karena kan di 3 babak kali 30 kali 3 pertandingan itu kan jadinya 90 menit teman-teman. 30 menit kali 3 babak ya, katakanlah seperti itu. Jadi timnya Coach Nova berhasil menang telak itu 13-0. Ini banyak sekali netizen yang akhirnya sindir-sindir coach ini. Ya tidak apa-apa kalau 13-0, intinya punya 2 HP. Alex Pastor pastikan timnas Indonesia tak gunakan skema total football lawan Australia. Menarik ini. Asisten pelatih 1 Alex Pastor menyatakan tidak akan menerapkan skema total football di timnas Indonesia saat bertemu Australia. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara khusus Mark yang diberikan oleh pelatih Bua Danilan Zaat. Timnas Indonesia dianggap tidak cocok untuk menerapkan permainan total football. Sebab, tidak sesuai dengan gaya taktik bermain skuad Garuda. Menurut Alex Pastor, permainan total football memerlukan banyak pemain grade A yang multiposisi dengan nafas kuda. Sementara itu, para pemain Indonesia saat ini lebih kepada positional play. Secara spesifik tidak dijelaskan strategi apa yang dikeluarkan untuk meladeni para pemain timnas Australia. Alex Pastor hanya menjawab, semua orang tahu jika Australia itu levelnya jauh di atas Indonesia. Satu-satunya hal menguntungkan Australia saat ini bukan generasi emas, ungkap Alex. Tapi meski begitu Australia tetap menjadi ancaman besar. Ya pastinya kalau kita lihat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, timnas Indonesia ya kita berbicara di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Di match pertama mereka waktu itu main di GBK kan, Indonesia itu kalau kita lihat secara keseluruhan pertandingan itu Indonesia tidak bisa berbicara banyak juga waktu itu. Secara possession ball juga kita kalah, shooting kita kalah ya waktu masih ditangani sama Coach Shin. Tapi kita berharap di tangannya Alex Pastor ini kan dia asisten. Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastor, ini timnas kita semakin berkembang permainannya, apalagi mereka ini menerapkan sistemnya total football. Tapi kita lihat di pernyataannya Alex Pastor, dia tidak akan menerapkan total football ketika melawan Australia. Ya, apapun nanti permainannya, kita berharap mereka main bagus, bisa cetak gol, dan intinya bisa menang dan bawa pulang 3 poin. Nah, kalau kita bisa bawa pulang 3 poin dari Australia, modal besar untuk timnas bisa ada di Piala Dunia. Nah, kalau misalkan bulan Maret nanti kita kasih kalah Australia, ya kita akan lagi posisi 2.
Kalau selanjutnya kita menang di 2 pertandingan sisa di kandang kita sendiri lawan Bahrain dan juga Cina, wow, itu kita punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat-sangat besar. Nah, katakanlah kita imbang lawan Jepang, wow, itu sudah luar biasa sekali. Tapi kalau kita lawan Jepang ya tidak ada jaminan kita akan menang ataupun imbang. Kalah sudah pasti. Tapi apapun hasilnya kita harus tetap dukung timnas kita karena itu yang paling penting. Kalau timnas gagal 2 laga di Maret, semua yang ada di PSSI harus out. Effendi Ghazali kembali jadi sorotan setelah memberikan pernyataan pedas soal PSSI. Menurutnya, jika timnas Indonesia gagal menang dalam 2 laga penting pada Maret 2025, bukan hanya timnas yang harus dievaluasi, tapi juga seluruh pengurus PSSI dan Exco. Bukan lagi Garuda all out, tapi semuanya harus out. PSSI, Exco, semua. Kalau 2 pertandingan ini gagal dimenangkan, wajib bersih-bersih, tegas Effendi Ghazali. Pernyataan ini muncul setelah langkah Erick Thohir yang merombak besar-besaran sistem sepak bola Indonesia demi memuluskan mimpi Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Apakah kalian setuju dengan pendapat Bung Effendi Ghazali ini? Ya, bisa setuju-setuju saja. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan sama Bung Effendi Ghazali kan itu berangkat dari keputusannya Pak Erick Thohir mengganti Sintayong di tengah-tengah euforia masyarakat masih menginginkan Sintayong, iya kan? Datanglah Patrick Kluivert. Nah, harapan masyarakat Indonesia termasuk Effendi Ghazali itu kan levelnya kan berbeda. Iya toh, levelnya harus beda dari Sintayong. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa STY harus diganti di tengah-tengah kompetisi kualifikasi Piala Dunia? Kan statement dari PSSI kan itu tidak ada komunikasi yang baik, ada dinamika lah. Komunikasinya kurang bagus lah. Itu kan salah satu statement resmi dari PSSI. Maka digantikanlah dengan Patrick Kluivert yang secara budaya dengan pemain-pemain keturunan kita kebanyakan dari Belanda itu sama. Kemudian secara bahasa pun sama. Jadi lebih memudahkan komunikasi antara pelatih, asisten dan juga para pemain ini. Nah, kalau misalkan kalah di 2 pertandingan awal antara Indonesia lawan Australia dan juga lawan Bahrain nanti, ya harus all out. Artinya apa? Di sini yang dipertaruhkan itu adalah jabatan-jabatan mereka sebagai Exco, sebagai ketua PSSI Pak Erick Thohir. Ya kan, makanya Pak Effendi Ghazali bilang kalau kalah di 2 match awal bukan Garuda all out, tapi semua yang ada di PSSI all out. Semuanya harus keluar karena apa? Ini perjudian besar. Mengganti pelatih yang menurut kita masih dalam kondisi bagus, ada di posisi emasnya, tiba-tiba digantikan dengan Patrick Kluivert yang track recordnya sebagai pelatih itu jauh di bawah rata-rata. Oke lah, sebagai pemain dia bagus, tapi sebagai pelatih dia di bawah STY menurut saya. Ya kan, makanya keluarlah statement dari Pak Effendi Ghazali seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita setuju dengan statementnya dia? Ya setuju-setuju saja. Tapi kembali lagi, apakah nanti akan kalah? Kan belum tentu juga, ya kan? Belum tentu kita kalah di sana. Pasti kita menang. Itu kan hasil yang kita inginkan, harus menang dari Australia dan juga lawan Bahrain nanti di kandang kita. Apakah mereka akan all out? Saya juga tidak yakin nih. Kalau misalkan kalah, apakah mereka berani untuk all out keluar semua dari PSSI? Tidak yakin. Karena siapa lagi yang mengurusi PSSI kalau bukan mereka? Iya kan? Jadi kita ya nikmati saja apa yang mereka suguhkan untuk kita. Lawan Australia bulan Maret, Lanza dan Pastor langsung kerja. Tidak menunggu bulan Maret, 2 asisten pelatih timnas yaitu Denny Lanza dan Alex Pastor langsung bekerja. Alex Pastor melalui Instagramnya memposting bahwa dia sedang melakukan analisis strategi pertandingan antara Indonesia versus Arab Saudi. Dia nampaknya sedang mencari strategi terbaik yang akan digunakan oleh timnas Indonesia. Sedangkan Denny Lanza melakukan analisis pertandingan antara Australia versus Arab Saudi. Dia nampaknya mencari kelemahan dari timnas Australia yang akan jadi lawan Indonesia pada Maret mendatang. Tentu dengan begini kita jadi optimis bahwa timnas bisa ada hasil positif pada Maret mendatang. Ya, mereka di belakang layar tapi mereka kerja. Nah, hasilnya pasti positif karena mereka juga pasti mati-matian mau buat timnas Indonesia. Bagaimanapun caranya di sisa 4 pertandingan ini harus dapat hasil positif dan Indonesia ada di Piala Dunia 2026 walaupun targetnya Indonesia bukan di Piala Dunia 2026. Di babak pertama. Nah, ini dia klarifikasi dari Coach Justin teman-teman soal kekalahan timnya dari timnas U17 itu ya. Kalah 13-0, kalah telak. Nah, kita dengar dulu teman-teman. Kelihatan banget tegangnya. Nah, Kiper gue langsung bikin blunder 1-0. Bek kanan gue passing ke pemain di tengah, dia ke lawan di tengah, akhirnya mau passing ke teman gak sampai ke lawan, dia shoot 2-0. 2-0. Sekarang mereka dapat bola atas 3-0.
Sebenarnya that's okay karena 2 gol itu kesalahan kita. Tapi di babak pertama kita nggak main sesuai dengan apa yang kita sepakati. Gue bilang gini deh, break kan, gini deh, kita kan udah sepakat tadi. Oke, sekarang kalian tunjukkan. Gue main 4-2-3-1. Sekarang kalian harus tunjukkan bahwa kalian bisa bermain. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak lagi. Lu tunjukkan sesuai dengan kesepakatan kita. Babak kedua masuk, tambah hancur. Ini yang bikin gue kecewa, terutama babak kedua, babak ketiga ya. Bikin gue kecewa adalah ini pemain ngapain aja selama gue tinggal 1,5 sampai 2 bulan. Apakah mereka main layangan, apakah mereka main SB atau gue nggak tahu. Yang jelas mereka nggak invest di bodinya. Lu nggak bisa main selama 90 menit. Nah, itu dia persoalan dari pemain-pemain kita, teman-teman. Ini berangkat dari statementnya coach ya, bahwa di babak pertama itu mereka sedikit tegang. Kemudian coach juga bingung apakah mereka ini tidak prepare body mereka selama ditinggal kurang lebih 2 bulan ya. Kurang lebih pernyataannya seperti itu ya, teman-teman. Tapi menurut saya di sini ya sepertinya mereka ini melihat timnas U17 itu sebagai tim yang superior, makanya mereka itu sedikit tegang dan akhirnya mereka kalah. Nah, di sini kita lihat tadi coach bilang sudah main dengan formasi 4-2-3-1. Harusnya mereka bermain dengan sistem total football. Tapi tambah hancur di babak kedua dan mereka dihajar 7-0. Selanjutnya di babak ketiga mereka dihajar 3-0. Dan total semua keseluruhan 3 babak mereka dihajar 13-0 tanpa satu pun gol. Nah, inilah kelemahannya kita, teman-teman. Kenapa saya bilang kelemahan? Apakah ketika ditinggal oleh pelatih, pemain-pemain ini masih tetap menjaga kebugarannya dia dengan bermain sepak bola, atau justru melakukan hal-hal lain di luar sepak bola? Itulah pertanyaannya. Menurut saya, kalau kita mau generasi kita ini berada di generasi emas dan kita mau panennya itu di 2034, investnya harus dari sekarang. Iya kan? Harus dibina dari sekarang mereka. Supaya apa? Supaya timnas Indonesia kalau mau bermain dengan full lokal tanpa ketergantungan dengan pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan, ya harus invest dari sekarang. Pembinaan usia muda, CSR seperti yang dilakukan sama Pak Bambang Pacul dan coach ini di Jawa Tengah. Ya baguslah ada orang-orang yang peduli dengan sepak bola seperti mereka ini. Mereka mau membangun sepak bola walaupun hanya di regional Jawa Tengah saja, tapi saya pikir itu hal yang bagus. Karena dari CSR seperti ini, ya proyek-proyek seperti ini akan muncul talenta-talenta baru yang kita tidak tahu, mungkin 5 atau 6 tahun ke depan mereka jadi pemain bagus. Itulah hal positifnya. Terlepas dari dibantai 13-0 segala macam, saya pikir angkanya itu bukan persoalan. Tapi di mana yang menjadi poinnya adalah di mana mereka mau berusaha, mereka mau bermain, bekerja keras, ya walaupun dibantai habis-habisan, tapi setidaknya ada hal yang didapat dari situ, bahwa ketika melawan tim besar harusnya tidak tegang, harusnya bermain lepas. Tapi kan kalau dari pernyataannya Coach Justin tadi, di babak pertama pemain-pemainnya dia itu tegang semua dan tambah hancur di babak kedua dan akhirnya ya 10-0 di 2 babak. Ya, tapi tidak apa-apa, menurut saya itu hal yang biasa, bukan kompetisi resmi, jadi ya anggaplah itu satu pembelajaran dan semoga ya, CSR atau proyek-proyek seperti KKS ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi di kemudian hari dan melahirkan pemain-pemain sepak bola yang berbakat, yang punya talenta bagus, yang skillnya oke. Supaya apa? Supaya kita tidak berharap lagi dengan pemain-pemain keturunan. Itu pun kalau mau. Tapi saya pikir pemain keturunan dan pemain lokal itu ya apa ya, satu kesatuan lah. Mereka ini seperti yang dibilang sama bukan Alex Pastor tapi Patrick Kluivert, ya seperti badan dan kepala, jantungnya gitu. Mereka ini harus disatukan gitu supaya dapat enaknya kita lihat mereka bermain bola. Dan terbukti kan, kita lihat STY di AFF hanya pakai satu pemain keturunan Rafael Struijk, apa hasilnya? Nah, kan? Bukan berarti merendahkan STY, tapi faktanya memang seperti itu. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan pemain-pemain yang ada. Maksudnya pemain-pemainnya tidak berkembang kan gitu. Beda halnya ketika kita nonton timnas senior bermain full pemain diaspora,
yang rata-rata mereka bermain di Eropa, permainannya jauh lebih menarik dan menghibur kita semua. Ya kan, itulah perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah dibantai 13-0 itu bukan hal yang memalukan. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Cuma kan ini netizennya dari statement-statementnya coach yang sedikit kontroversial lah kita bilang. Makanya di sentil-sentil lah coach sama netizen kita Indonesia. Tidak apa-apa, itulah warna sepak bola kita. Asiknya sepak bola kita di situ, seninya di situ. Tidak hanya soal taktiknya, tetapi tentang bumbu-bumbu netizennya itu yang bikin seru sepak bola Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.